jawabannya adalah tebarkan jiwa ia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa berjumpa lagi di malam ini ya. Saya akan membantu salah satu saudara kita di mana antara istri muda dan istri tua ya. Ya memang tidak bisa dipungkiri ada istri tua, ada istri muda itu banyak yang mengalami ya atau poligami. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Nah, tapi kalau kita merunut kepada ajaran Islam, istri itu diperbolehkan 4. Istri diperbolehkan 4 dan itu sah ya. Secara agama itu halal dan sah 4 istri. Tetapi terkadang memang masyarakat kita itu menjadi hal yang cukup riskan. Memang kita jika melihat dari sisi lain, beristri 4 mungkin pola pandang wanita-wanita lain di luar agama ya, di luar agama. Itu sangat menyakitkan. Itu sangat menyakitkan, itu sangat hal yang tidak seharusnya, itu sesuatu hal yang tidak adil, itu sesuatu hal yang menindas wanita. Di luar agama banyak pendapat seperti itu. Tetapi di agama Islam sendiri diperbolehkan 4. Nah, memang kalau kita merunut di luar agama ya, bicara di luar agama, mungkin ada hati yang tersakiti, itu sudah pasti. Namanya manusia pasti ada hati yang tersakiti. Nah, terus kenapa di Islam kok diperbolehkan 4? Itu ada maksud lain juga. Jadi nggak harus semuanya beristri 4. Jika memang istrinya menerima, maka ya silahkan saja beristri 4. Jika memang istrinya saling menerima. Jika istrinya tidak menerima, ya jangan memaksakan karena nanti jadi masalah di kemudian hari. Bukan mendapat pahala ibadah, tapi malah mendapatkan mubah. Malah nggak karuan, malah jadi dosa. Saling berantem, saling bertengkar. Bahkan kali ini ada yang saling santet gitu ya. Nanti saya akan coba kuak istri tua menyantet istri muda. Nah itu mengerikan. Nanti kita coba cari tahu ya. Nah sebelumnya saya terangkan dulu. Kenapa di Islam itu diperbolehkan 4? Karena di zaman jahiliyah dulu. Sebelum ada baginda Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu wanita itu sangat ditindas. Wanita itu sangat diperbudak. Bahkan budak seksual itu di zaman jahiliyah itu luar biasa. Siapapun wanitanya asal pakai bersama, pakai siapapun itu bebas. Wanita sangat tertindas, wanita jadi budak seks, wanita jadi budak buruh, pekerja dan lain sebagainya. Ketika ada baginda Nabi turun, baginda Nabi mengajarkan, memberikan batasan-batasan. Dan Anda tahu tidak, kenapa baginda Nabi membolehkan 4? Karena itu ada pada zamannya ya. Di zaman saat itu wanita banyak yang butuh pertolongan. Karena ditindas oleh zaman jahiliyah. Wanita asal pakai bebas bahaya. Jadi sangat menyakitkan di zaman itu justru. Justru adanya baginda Nabi itu harus dinikahi. Dinikahi berarti jadi istri sah 4. Nah zaman jahiliyah tidak dinikahi. Asal pakai beranak tinggalin, pakai beranak tinggalin. Nah itu zaman jahiliyah. Jadi kalau kita hitung di masa itu, kebijakan 4 istri itu sudah sangat bagus luar biasa. Karena di per istri tidak boleh lebih dari 4. Coba bayangkan yang menjadi korban-korban jahiliyah. Pakai beranak tinggalin, pakai beranak tinggalin. Bayangkan betapa kejinya. Nah, kalau dibandingkan ke sana, maka lebih mulia beristri 4. Karena istri yang 4 ini diurus. Dunia akhirat jadi tanggung jawab suaminya. Nah, jadi kebijakan itu sudah sangat luar biasa baik di zaman itu. Nah di zaman sekarang pun baik. Kenapa? Kita lihat dari sisi psikologis laki-laki. Ya ini ilmunya. Sisi psikologis laki-laki, daya seksual laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita. Ya, hasrat seksualnya.
Meskipun tidak sama. Ada laki-laki yang slow, low, ada juga laki-laki yang hyper. Begitupun sebaliknya, wanita ada yang hyperseks, ada juga yang low, slow. Jadi akan kembali kepada tubuhnya masing-masing. Jadi setiap manusia itu punya sistem dalam tubuhnya, itu seperti produksi, seperti mesin. Dia memproduksi hormon. Nah, tergantung sistem produksi hormonnya seperti apa. Dia bisa menjadi hyperseks, dia bisa menjadi low, bahkan dia bisa menjadi yang sangat tidak suka seks. Nah, itu tergantung kembali kepada produksi hormon seksualnya. Nah, disitulah rumusan manusia hidup. Dan manusia ketika semakin tua, banyak yang semakin melemah. Anda tahu kenapa? Karena sistem produksi hormonnya berkurang, menurun. Maka kesegaran, kebugaran, cahaya dalam diri itu akan sedikit meredup, jadi sepa. Kalau kata orang Sunda jadi sepa. Sepa tahu nggak apa ya? Sepa itu apa ya? Bukan spa pijat ya. Spa itu adalah jadi kusam. Mukanya tuh kusam lah, tidak ada cahaya-cahayanya, kusam. Nah, itu menandakan sistem produksi hormonnya sudah menurun, begitu. Beda dengan ABG kita lihat, dia kalau kita lihat segar kulitnya, bugar, segar. Beda dengan orang tua, sudah mulai kusam ya, sudah mulai kusam. Nah, itu efek hormonnya menurun. Nah, jadi laki-laki hasrat seksualnya itu tinggi sekali. Meskipun daya tahan laki-laki tidak lama. Laki-laki itu 5 menit, 10 menit, 15 menit daya tahannya. Nah, setelah 15 menit mungkin akan umumnya 15 menit sampai 20 menit umumnya. 10 sampai 20 menit itu umum. Atau boleh dibilang 5 menit lah ya. Yang paling umum itu dilakukan 5 menit. Daya tahan seksual laki-laki itu 5 menit sampai 20 menit. Yang setengah jam itu jarang sekali. Tetapi itu daya tahan. Tapi hasrat seksualnya itu lebih tinggi laki-laki. Kalau tidak dilayani, dia akan rungsing. Nah, makanya untuk para ibu-ibu wajib melayani suami Anda kapanpun, seletih apapun. Itu ibadah dan itu kewajiban kita melayani suami Anda. Jadi jangan sampai Anda menyalahkan suami Anda ketika suami Anda menikah lagi. Apakah sudah benar pelayanan kita? Apakah sudah baik sikap kita kepada suami? Apakah sudah maksimal kita kepada suami? Anda harus ingat, kodrat laki-laki, hasrat seksualnya tinggi. Padahal kemampuan seksualnya lemah. Sebaliknya wanita kemampuan seksualnya itu kuat. Tetapi hasrat seksualnya sangat sedikit. Harus selalu dibangkitkan begitu. Nah, jadi wanita punya kekuatan daya seksual, tetapi hasratnya sedikit. Laki-laki hasratnya tinggi, meskipun kekuatannya nggak ada gitu. Nah, itulah makanya kebijakan istri 4, hubungannya apa? Hubungannya istri 4 karena laki-laki hasratnya tinggi. Maka dengan istri 4 akan aman dari perzinahan, akan aman dari dosa-dosa, akan aman dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena yang 4 ini istri. Karena hasrat laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita. Kita lihat contoh, jangan ke manusia dulu. Yang Allah ciptakan itu bukan hanya manusia. Ayam jago 1, betinanya banyak. Burung 1 betina bisa banyak. Ikan 1 betina bisa banyak. Bebek 1 betina bisa ribuan. Semua kodok 1 bisa ribuan. Jadi intinya laki-laki itu 1 banding banyak. Karena saat laki-laki kodratnya, hasratnya lebih tinggi daripada kekuatannya. Nah, jadi itulah sebetulnya untuk meredam kejahatan seksual juga. Makanya suka ada terjadi pemerkosaan, penculikan wanita, diperkosa. Itu sebetulnya hasrat seksual yang tidak terbendung. Nah, jadi itu bisa mengurangi kejahatan-kejahatan. Bisa mengurangi. Nah, kembali Anda yang menerima poligami dan yang tidak menerima poligami itu kembali kepada wawasan masing-masing. Ada juga yang menerima poligami karena memahami ilmu agama dengan dalam ya. Memahami ilmu agama karena ada kitabnya tersendiri untuk dipelajari. Bahwa menjadi istri 1, 2, 3, 4 itu bagaimana hukumnya, pahalanya seperti apa, itu ada jelas di pelajaran agama kami ya di Islam. Dan jika non agama, maksudnya tidak berpikir dengan agama, sudah pasti keberatan dan sangat menyebalkan.
wah kamu selingkuh, menyebalkan. Nah, ribut, cak. Nah, itu namanya manusiawi. Beda dengan ilmui, ilmuwan atau ilmui. Jika wanita-wanita yang berilmu, bahkan dia menginginkan dipoligami. Nah, itu beda. Ini dengan ilmu. Kalau tidak memakai ilmu, nondo, apa bahasa gaulnya? Ogah katanya apa? Ada nggak? Bahasa yang terbaru ada nggak tuh? Ih, ogah gua mah dipoligami. Gitu. Mending hantarkan aku ke orang tuaku. Nah, itulah karena berbeda ilmu wawasan. Orang yang mempelajari ilmunya dia ingin dipoligami. Bahkan mencari siapa yang mau mempoligami. Ada wanita yang memahami ilmu ke sana. Nah, orang yang tidak belajar ke sana, ogah amit-amit gue dipoligami, mending gue ceraikan saja. Nah, jadi itu kembali kepada persepsi Anda masing-masing ya. Tapi kali ini kita akan menguak istri tua yang menyantet istri muda. Kenapa bisa seperti itu? Kita coba cari tahu langsung ya. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Selamat malam. Siapa kamu? Kamu yang siapa? Kenapa ada di tubuh Simba ini? Kenapa ada di situ? Lagi apa kamu? Aku dikirim untuk memasuki wilayah dan rumahnya untuk mengendalikannya. Mengendalikan siapa? Manusia itu. Kamu disuruh apa? Aku disuruh banyak sekali. Disuruh banyak sekali. Disuruh ngapain aja? Kenapa kamu dikirim-kirim ke situ? Aku disuruh untuk mengganggu semua tentang kehidupan dan ketentramannya. Mengganggu kehidupan ketentramannya. Ya, terutama ketenangan di rumah itu. Karena yang menyuruhku menginginkan rumah beserta semua yang dikuasai ingin diambil alih semuanya bila perlu. Manusia yang aku ganggu itu disuruh tiada. Disuruh apa? Ditiadakan atau dilenyapkan. Kamu disuruh melenyapkan? Iya. Dikasih apa kamu? Aku tentu saja. Kamu dapat apa? Semuanya diberikan. Dapat apa kamu dari tugas itu? Tentu saja. Aku dikasih semua yang aku inginkan. Memang kamu menginginkan apa sampai mengerjakan hal seperti itu? Apapun dia berikan kepadaku. Dan semua keturunanku dijamin. Aku tidak usah mencari apapun untuk mengurusi keluarga-keluargaku. Asal aku menuruti semua keinginan tuanku yang menyuruhku atau junjunganku. Karena itu semua sudah dipenuhi oleh junjunganku. Oh gitu. Jadi dia memenuhi kebutuhanmu. Terus kebutuhanmu apa aja? Banyak sekali. Apa coba? Saya mau tahu.
tempat Tempat buat apa? yang luas. Karena aku punya keturunan yang banyak sekali. Oh gitu, ya udahlah. Kalau gitu saya nggak mau tahu. Saya mau tahu kenapa kamu bisa bertemu dengan orang yang menyuruh itu. Ketemu di mana kalian? Dia mencari. Mencari. Ya, dia terus mencari yang mampu, yang bisa membantunya. Dan waktu itu ada yang menyanggupi, tetapi dia kalah. Kalah. Kenapa maksudnya? Kalah bagaimana? Kalah bertempur. Karena waktu itu ada yang membetengi. Maksudnya gimana maksudnya? Waktu itu Orang itu bisa. sebelum menemui junjunganku, Iya. manusia itu sudah menemui dukun-dukun atau orang sakti sebelum ketemu junjunganku. Maksudnya dukun bagaimana? Manusia yang menyuruh junjunganku itu mendatangi sebelum datang ke junjunganku itu. Saya juga dukun. Maksudnya apa tuh? Saya dukun tapi nggak pernah nyantet orang. Itu beda. Itu junjunganku khusus Iya, memenuhi tapi saya semua, juga dukun, tidak pernah nyantet orang. memenuhi semua keinginan apapun itu, termasuk menyakiti. Dan akulah yang diutus langsung untuk mengganggu semua kehidupan, ketentraman maupun jiwanya. Aku diutus langsung. Jadi sebelumnya dia selalu mencari orang-orang yang berilmu hitam. Ya, orang-orang yang dianggapnya paling sakti. Tetapi itu Tapi tidak semua dukun berilmu hitam. Saya dukun nggak bisa nyantet. bukan. Saya malah nggak ngerti ilmu santet. Padahal saya dukun. Tapi nggak ngerti saya ilmu santet. Dia menemui orang sakti Dan yang nggak bisa. menyanggupi pekerjaan itu. Dan junjunganku lah yang menyanggupi semua itu. Yang akhirnya aku dipanggil untuk melaksanakan tugasnya. Dan lalu sampai detik ini aku masih mengerjakan itu semua karena baru beberapa hal yang sudah dilakukan olehku itu berhasil. Masih Terus banyak apa yang kamu pekerjaan. kerjakan terusnya? Banyak sekali. Apa yang kamu lakukan ke si Mbak itu? Sekarang tujuanku, rencanaku adalah membuat tidak tenang, tidak tentram, dan selalu gelisah. Dan selalu kepanasan kalau berada di rumah itu. Oh, jadi biar nggak betah di rumah. Ya, karena manusia yang datang kepada Tuanku menginginkan itu. Iya. Menginginkan agar penghuni rumah itu pindah dan tidak betah, tidak nyaman, termasuk anaknya itu. Gitu. Ya, apalagi sekarang anaknya sudah mulai aku ganggu kesehatannya. Oh, anaknya diganggu. Ya, dan itu sangat berhasil. Yang akhirnya Diapakan anaknya? Diapakan sama kamu? aku ganggu. Iya, diapakan. Diganggu itu diapakan? Aku masukkan
Apa yang kamu masukkan? Agar tubuhnya selalu kepanasan dan selalu kehausan. Itu sangat berhasil karena ibunya itu kebingungan mencari obat. Sudah datang ke sana, ke sini, tetapi tidak menemui hasil. Yang akhirnya mulai pikirannya terganggu dengan ketenangan di rumah itu. Itu salah satu pekerjaan yang aku kerjakan, yang hampir menemui hasil yang bagus untuk dijadikan laporan kepada junjunganku. Agar junjunganku mendapatkan imbalan yang lebih dari orang yang menyuruhnya. Imbalan apa tuh? Tentunya kesenangan pribadinya. Dan begitu pun diriku. Jadi tujuannya, tujuan utama kamu tuh supaya apa? Disuruh supaya apa? Disuruh supaya menghancurkan kehidupannya. Terus? Dan seterusnya. Setelah itu keluar atau tidak betah di rumah itu, lalu disuruhnya aku membinasakannya, menyakiti, dibuat Terus sakit. dia meminta ke orang ilmu hitam, ke satu orang atau ke berapa orang? Sudah 3 3. manusia yang didatanginya. Berarti bukan hanya kamu dong yang bekerja. Oh, berarti bukan hanya kamu. Oh, ini juga berarti sama. Ya, itu dari luar yang ternyata satu tujuan denganku. Iya. Tidak, aku tidak berbeda denganmu. Iya, beda tapi sama-sama satu tujuan yang sama aja. Cuman beda tempat asal. Kalian sama saja intinya. Aku selalu bergantian karena tujuan sama. Kalau begitu, kamu saya stop dari sekarang. Tidak. Kalau aku meninggalkan itu semua, aku pasti disalahkan. Disalahkan oleh siapa? Oleh tuanku, dan tentunya akan mengakibatkan semua keturunanku juga yang kena siksaannya. Dari siapa? Dari manusia itu? Atau dari siapa? Dari junjunganku. Karena aku sangat takut kepada junjunganku. Dari junjungan kamu? Iya. Bukan dari manusia yang berilmu hitam itu? Dari manusia yang punya ilmu hitam yang bisa mengendalikanku. Oh, dia bisa menyiksa kamu juga? Iya, karena dia tahu kelemahanku. Oh, Maka dari begitu itu, caranya. aku harus tetap menjalankan tugasnya. Kalau ada manusia yang ikut campur, aku suruh segera menghabisinya. Begitu. Dan kalau itu semua, tidak berhasil, tentu saja aku yang disalahkan dan aku yang dapat siksaannya. Memang ada masalah apa sih tadinya? Kenapa bisa terjadi nyuruh kamu? Karena Kamu tahu apa nggak? Karena aku sedang kebingungan waktu itu. Dan aku diajaknya, dibujuknya. Lalu dia nggak tahu jawabannya berarti ya? dia mengetahui kelemahanku. Terus aku diperbudak untuk menyakiti manusia yang dia inginkan.
Begitu berarti. Ya, Ya sudah, kamu saya tangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anjalna hadal Qur'an ala jabalil lara'aytahu khashi'an mutasabbihan min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Walladzi la ilaha illa huwal aliyyul ghaibi wasyahadatu wallahul malikul qudus salamul mu'minul jabbarul mutakabbir. Subhanallah wa yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Jadi gimana rasanya, ha? Gimana rasanya? Seperti itu rasanya kau menyiksa orang-orang. sakit. Ya sudah, rasakan saja. Sakit sekali. Kau rasakan saja. Bilang sakit. Kamu satu tujuan dengan dia berarti? Tidak berbeda aku. Kamu lihat dia sekarang. Aku tidak menyakiti manusia itu, tidak. Kamu mau seperti dia? Tidak. Karena aku tidak seperti dan sejat dia. Aku jangan. Dia jahat sekali. Diikat seperti ini. Dia bukan hanya mengincar. Kamu ngapain nyerang-nyerang Simba itu? Aku tidak menyerang. Tidak menyerang. Tadi dia bicara sama saja kalian bertiga. Tidak. Dengarkan dulu. Aku Enggak percaya saya. Hanya merubah supaya ada yang merubah. Perasaannya itu berbeda. Ya sama saja lah. Kepada suaminya, dan begitu juga sebaliknya. Suaminya berbeda juga kepada dia. Nah, begitu. Ya sama saja, menyerang, membuat orang lain. Tapi aku tidak saling sejahat menyerang. dia. Dia menyakiti. Dia mengincar keselamatannya, mengusik ketenangannya. Aku hanya sebagai ahli merubah perasaan manusia. Jadi Seperti kamu itu. kerjanya apa saja? Aku merubah perasaan wanita dan laki-laki supaya tadinya lengket seperti ini jadi tegang. Aku ahlinya seperti itu. Tapi aku tidak ahli menyakiti manusia. Hanya merubah saja pandangannya dan perasaannya saja. Yang tadinya dekat sekarang mulai menjauh, mulai retak lagi. Jadi aku kamu ahlinya seperti itu. Itu pekerjaanmu? Iya. Jadi kamu hanya membisikkan emosi-emosi ke mereka? Iya. Jadi, sehingga pasangan ini saling emosi? Yang tadinya dekat sekarang mulai menjauh sedikit demi sedikit. Jadi kamu membuat pasangan ini saling salah paham? Iya. Akhirnya timbul salah paham. Seperti itu. Merubah perasaan manusia yang tadinya menyayangi sekarang mulai membenci. Aku hanya itu ahlinya. Oh, kamu pekerjaannya begitu? Iya. Wah, bahaya nih yang pacaran-pacaran. Suka gonta-ganti, jangan-jangan dikerjain dia nih. Suka melakukan ini karena aku diberikan imbalan yang bagus. Dikasih apa kamu? Yang menyuruhku dikasih uang dan aku bebas melakukan hubungan kepada yang menyuruhku. Coba tanya dia dikasih apa? Aku tidak tahu urusan dia. Aku hanya meniduri yang menyuruhku. Aku meniduri saat dia sedang tidur. Meniduri siapa? Yang menyuruhku, manusia yang membutuhkan pertolonganku. Oh, kamu tidur sama dia? Iya, Tuanku mendapatkan uang dan aku mendapatkan tubuhnya. Nah, kalau dia laki-laki sama kayak kamu, laki-laki gimana? Ada anakku. Wah. Yang menjalankannya. Ya. Kamu nggak mau seperti dia? Aku tidak mau karena aku tidak menyakiti. Kalau nggak mau jangan ganggu orang ini. Aku tidak mengganggu. Itu mengganggu sama saja. Sedikit merubah perasaannya saja. Saya akan tangkap dia di sini. Aku tidak ada urusan dengan dia. Ternyata kamu sudah pernah juga. Aku juga waktu itu ikut dengan tuanku melakukannya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqa qala Musa man jitu bi syaitan. Inna Allah laysa man yusidu wala quwwata illa billah. Dia lagi apa? Jadi dia melakukan apa nggak tahu tuh lagi apa. Apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan apa di situ? Aku Melakukan apa kamu? merusak Ya. perasaannya. Oh begitu caranya? Iya, Masa cuman begitu doang? karena manusia itu paling rapuh di dalam perasaan. Paling Kalau rapuh dalam perasaannya perasaan. sudah rusak, jadi apapun caranya, apapun yang seperti yang dia inginkan, itu bisa terjadi. Kamu hanya mengelola perasaan. Iya, Kamu tanya, saya ingin apa? Saya ingin ya kamu jangan ganggu keluarga ini. aku hanya sedikit merubah perasaannya. Maksudnya biarkanlah mereka berjalan dengan yang mereka Nah, lakukan. tidak bisa, karena perintahku sudah jelas. Aku suruh merusak kedekatan mereka, sehingga mereka tidak lagi bersatu. Kamu nggak boleh ikut campur. Aku tidak mencampuri. Aku hanya sedikit merusak. Kamu Dan kesenangan merusak. yang satunya. Merusak perasaan suaminya, merusak perasaan istrinya, itu namanya mengganggu. Aku tidak peduli. Apapun yang kamu katakan, yang pasti demi keuntunganku bisa mendapatkan yang menyuruhku, Oke, maka ya. aku melakukan itu semua. Memang kalau sudah kamu rusak, apa yang akan terjadi dengan perilaku mereka? Mudah. Perasaanmu sudah kuhancurkan, maka kamu dengan pasanganmu akan saling serang menyerang, akan saling membenci, dan ujungnya sudah pasti yang satu memukul, yang satu menangis. Karena ketika manusia rusak perasaannya, berubah menjadi kebencian, Ya. maka yang akan menguasai adalah amarah. Di sanalah sesuatu akan terjadi. Jadi kamu sengaja ingin membuat mereka bertengkar. Iya, Hmm, aku ahlinya dalam hal itu. Ya. Kalau saja seperti yang dia lakukan, hanya merusak itu saja, tapi di dalam perasaannya masih tetap sama, maka tidak akan terjadi. Mereka akan saling bantu-membantu, akan saling tolong-menolong. Tapi justru sebaliknya, ketika perasaannya sudah tidak ada rasa sama sekali, maka mereka tidak akan peduli. Itulah tujuanmu. Iya, tentu saja. Terus Karena kamu aku sudah merusak pikiran? terpuaskan. Tujuannya apa? Merusak pikiran. Tujuannya sudah jelas, supaya mereka tidak bersatu dan tentu saja Iya. dikuasai oleh yang menyuruhku semuanya. Kamu merusak pikiran biasanya apa yang kamu lakukan supaya apa? Aku merusak pikirannya. Yang pertama itu supaya yang tadinya rasa menyayangi itu berubah. Dan yang kedua, di saat aku merusak pikirannya, tujuanku sudah jelas, mengganggu kesehatannya. Karena ketika perasaannya tidak karuan, maka dia tidak akan mau makan. Tentu saja ketika sudah tidak mau makan, maka kesehatannya akan berubah. Jadi apa yang kamu buat dengan pikirannya? Yang aku buat bisa membolak-balikan apapun sesuai keinginanku, termasuk salah satunya membuang atau membuat pertengkaran di dalam rumah itu. Apa yang kamu buat terhadap pikirannya biasanya? Aku membuat dia supaya aku memasuki dia. Masuki apa? Awal mulanya
aku mulai masuk melalui mimpi-mimpinya. Setelah aku melakukan itu, baru aku mulai membisikkan sesuatu terhadap dia. Apa itu? Tentang rasa kecurigaan satu sama lain. Saling tuduh-menuduh dan tentu saja saling menghancurkan atau menghasut satu sama lain. Sehingga setelah itu timbullah rasa-rasa amarah yang tidak karuan, karena mereka akhir-akhir ini setelah aku kerjakan, mereka ketika bertemu satu sama lain akan bertengkar tanpa sebab. Itulah ahliku. Karena dengan menguasai pikiran, semua manusia bisa dikendalikan dengan mudah. Begitu caramu? Iya. Apa pikiran satu saja atau? Tentu saja jika satu itu Semuanya tidak akan cukup, maka yang akan lebih cepat kedua-duanya. Oh, jadi suaminya diganggu pikirannya, istrinya juga diganggu pikirannya. Iya. Biasanya apa yang akan terpikir oleh mereka? Yang akan terpikirkan menaruh rasa curiga satu sama lain, menuduh. Iya, tadi sudah diceritakan. Selain itu apa yang dihasilkan dalam pikirannya nanti? Nanti di dalam pikirannya timbul akan rasa untuk meninggalkan, rasa tidak puas diri, rasa ingin mencari-cari kesalahan satu sama lain. Begitu. Jadi banyak hal yang dipikirkan. Semuanya pasti melalui pikiran. Karena jika pikiran tidak dikendalikan, maka semuanya akan sia-sia. Gitu. Oh, begitu jadinya. Ada-ada aja ya kamu. Dasar. Sampai kapan kamu terus begitu? Sampai semuanya terpisah. Hah? Sampai kapan itu? Semuanya akan beres. Ya, sampai kapan? Sampai semuanya terpisah. Tapi tentu saja imbalanku tidak akan pernah berhenti. Aku akan terus mendatangi di dalam mimpinya. Ya. Karena hampir setiap malam dia bermimpi denganku. Karena aku akan datang setiap malam kepada yang menyuruh. Oh, begitu. Ya. Ya. Jadi hanya itu saja yang kamu kerjakan, tidak ada yang lain? Ada satu lagi. Apa? Yang berbeda Tuan denganku. Itu lebih kejam daripadaku. Siapa Bahkan yang lebih kejam dari yang pada tadi. Siapa itu? Dia sejenis dengan mangsa jin genderuwo. Dia bukan hanya mengincar ibunya saja, akan tetapi turunannya juga. Terus, kenapa ada genderuwo segala? Siapa yang mengirim genderuwo itu? Dikirim atau gimana? Iya. Karena yang menyuruhnya, Iya. yang menyuruhku juga, itu mendatangi ke setiap-tiap tempat sesuai dengan. Oh, jadi ada yang ngirim genderuwo juga? Iya. Itu ngapain? Kerja genderuwo itu ngapain? Dia lebih sadis, padahal dia hanya lebih disuruh hanya untuk memisahkan. Akan tetapi dia ingin semuanya, termasuk nyawa anak-anaknya. Maksudnya nyawa anak gimana? Dia mengincar semua keluarganya. Ya. Padahal dia hanya disuruh untuk memisahkannya saja. Akan tetapi rasa tidak puas dia hanya untuk merusak. Dia mengincar anak-anaknya supaya anak-anaknya juga ikut celaka. Dan bukan hanya anaknya saja, tentunya semua keluarganya dia incar.
Semua keluarganya diincar. Iya, oleh genderuwo itu. Kenapa bawa-bawa yang lain si genderuwo itu? Karena dia memang memiliki seperti itu. Dia memiliki niat-niat yang tidak bisa dikendalikan oleh tuannya sendiri. Karena niat dari genderuwo itu, ketika satu kali disuruh, maka dia tidak akan bisa dihentikan meskipun dengan tuannya sendiri. Karena itulah dia sekarang mulai mengincar seluruh keluarganya yang ada ikatan darah. Entah itu orang tuanya ataupun saudara-saudaranya, semuanya diincar olehnya tanpa terkecuali. Tuannya sejatinya tidak menyuruhnya, tapi tidak bisa dikendalikan oleh tuannya. Dia lebih memilih caranya sendiri. Berbeda denganku, aku sesuai dengan perintahnya saja tanpa melangkahi aturan. Oh, begitu. Jadi semaunya dia si genderuwo. Iya. Apapun yang dia inginkan, termasuk dari keluarganya, dia akan melakukan itu. Meskipun nggak disuruh sama tuannya. Karena tuannya hanya menyuruh untuk memisahkan, akan tetapi dia memilih semuanya menjadi korban. Bahkan dia juga pernah mencelakakan salah satu dari keluarganya. Beruntungnya dia, keluarganya itu masih bisa diselamatkan. Oh gitu. Oh jadi kalau si genderuwo itu semaunya ke siapapun? Iya, selagi itu ada ikatan darah, entah itu orang tuanya atau saudara-saudaranya, dia akan mendatanginya. Kenapa yang lain dibawa-bawa? Apa itu dalam pikiran si genderuwo? Karena dia tidak pernah berpuas diri tentang apapun yang menjadi imbalannya. Dia ingin lebih dari sesuatu yang sudah menjadi imbalannya. Jadi dia mencari kesempatan ini. Bukan hanya dari keluarga ini saja, bahkan yang sebelumnya juga. Keluarga-keluarga yang lain yang pernah disuruh atau yang pernah menyuruh genderuwo itu, bahkan ada yang sampai mati. Ada yang sampai mati? Iya, aku pernah 2 kali bertemu dengan dia, termasuk saat ini dan yang sebelumnya. Aku bertemu juga dengan dia. Nah, begitu. Di keluarga yang sebelumnya, dia membuat salah satu dari keluarganya mati karena ulahnya. Begitu. Dia lebih brutal berarti, lebih bahaya. Aku tidak mencelakakan. Dia biasanya meminta imbalan apa ke tuannya? Dia meminta ke tuannya itu berbentuk pakaian. Kenapa minta imbalan pakaian buat apa? Karena dia memiliki niatnya tersendiri. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia selalu tidak pernah tertinggal salah satu pakaian yang tentu saja pernah digunakan oleh yang akan dirusak. Begitu. Saya akan tangkap si genderuwo itu nanti. Itu urusanmu, bukan urusanku. Saya akan tangkap si genderuwo itu. Urusanmu, karena urusanku tidak ada urusan denganmu. Tapi kamu juga sama mengganggu pikiran-pikiran. Kenapa aku ingin ditangkap juga? Semuanya, kamu mengganggu pikiran sehingga mereka bertengkar. Bukankah aku sudah memberitahukan segalanya kepadamu? Jadi kamu jangan menangkapku juga. Saya pasti tangkap. Kenapa kamu ganggu-ganggu pikiran mereka? Mereka baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi aku tidak pernah mencelakai. Jangan-jangan kamu juga yang menghasut istri tuanya itu? Tidak. Aku baru bertemu dengannya. Tapi sekarang aku mulai menyukainya karena aku setiap malam. Ya kamu hasut. Terus nanti si istri muda ini balik nyerang nyantet lagi, gimana? Itu sih urusan nanti. Nah itu tipu daya kalian berarti. Bisa saja kamu bisikan ke pikirannya, kamu arahkan pikirannya supaya nyantet ulang. Itu sih urusan nanti. Dan sekarang sudah mulai mendapatkan itu.
Dia mulai berpikiran seperti itu. Ya, nanti kamu juga yang kerja. Dasar. Jadi padahal kalian juga nanti yang bekerja. Mengadu domba doang mereka ternyata. Itu urusan nanti. Urusan saat ini berbeda lagi. Iya, sekarang belum. Nanti ya ke sana ya berarti adu domba Ya doang. lihat saja nanti. Lihat kapan? Kamu akan saya tangkap sekarang. Tidak bisa. Bisa. Aku tidak bisa ditangkap karena aku mudah lepas. Udah lepas. Ya sudah, kamu keluar dari sini kalau bisa. Baiklah. Apa yang kamu halangi? Saya menghalangi jalanmu. Silakan aja. Kenapa? Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما ينفذ فوقع الحق وبطل ما كان يعمل فأخذه هنالك المرء والذي سحرة الساجدين قالوا آمنا بالله من سحر وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما ينفذ فوقع الحق وبطل ما كان يعمل فأخذه هنالك المرء الساجدين والذي سحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Kamu jadi mau pulang? Bagaimana aku bisa pulang? Semuanya tertutup. Tadi kamu bilang mau pergi, silahkan. Kamu akan terkurung di sini seperti ini, selamanya. bagaimana aku? Kamu selamanya akan saya kurung. Tidak mau, aku tidak mau. Meskipun tidak mau akan saya paksa. Saya tidak butuh izin kamu. Tidak mau. Saya nggak butuh izin kamu. Dari atas, dari bawah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sengaja saya tangkap dia. Kenapa? Karena ya berbahaya kalau dibiarkan, dia akan terus-menerus merajalela. Dan si genderuwo itu belum saya tangkap. Insya Allah langsung saya tangkap nanti malam. Jadi intinya berumah tangga, terkadang kita mendapatkan banyak ujian dalam rumah tangga. Baik itu dalam hal cemburu, terutama dalam hal ekonomi yang paling sering kita dapatkan ya. Yang paling sering kita jumpai itu rumah tangga itu ujiannya adalah ekonomi. Satu, ekonomi. Nomor 2, perselingkuhan. Nomor 3, keluarga yang ikut campur. Nah, jadi ketika Anda punya saudara, Anda punya anak, punya adik, jangan pernah ikut campur urusan keluarganya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi keluarga. Meskipun keluarga kita, dia sudah terikat dengan keluarga yang lain. Maka dari itu kita jangan ikut-ikutan dalam urusan rumah tangga. Kecuali ada kekerasan fisik, kita wajib ikut siapapun, meskipun tetangga, meskipun teman. Kalau ada kekerasan fisik ya kita wajib ikut. Karena kekerasan fisik itu sudah masuknya istilahnya ranah kewajiban kita untuk membantu. Tapi kalau perdebatan, berantem ya kita nggak wajib. Itu pertikaian antara mereka, pendapat mereka berdua. Jadi dalam rumah tangga itu penyakitnya tadi, keluarga,
perselingkuhan, dan ekonomi. Itu penyakit dalam rumah tangga. Maka dari itu, siapkan ketiga-tiganya sebelum Anda berumah tangga. Keluarga, kita jangan selalu bersama keluarga kalau sudah berumah tangga. Kita harus mandiri. Kita harus mandiri, berdiri sendiri, hanya berdua bersama pasangan. Nah, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena keluarga kita belum tentu cocok dengan pasangan kita. Maka dari itu, siapkan kemandirian. Karena keluarga kita belum tentu cocok. Dan keluarga mereka belum tentu cocok dengan kita. 1. Ekonomi, siapkan ekonomi. Yang terpenting adalah Anda tuh rajin dan giat. Maka insya Allah tidak akan kekurangan rezeki. Tapi kalau Anda malas, rezeki akan seret. 1. Yang kedua adalah apa tadi? Ekonomi, perselingkuhan, dan keluarga. Perselingkuhan. Nah, ini yang sering terjadi karena manusia itu biasanya ada puber kedua. Jadi puber kedua itu adalah masa hormon, perputaran hormon. Jadi akan ada lonjakan hormon di usia-usia tertentu. Ketika ada lonjakan sistem hormonal di usia-usia tertentu, maka manusia itu akan merasa seperti muda kembali, lalu akan ada rasa ingin berpacaran kembali. Itu dialami oleh 70% manusia di muka bumi ini. Itu udah sistem dalam tubuh sendiri. Nah, itu 70% mengalami hal seperti itu. Jadi tetap waspada, kendalikan diri. Nah, jadi intinya pengendalian diri kalau ada puber kedua gitu ya. Pengendalian diri saja. Karena puber itu nggak akan lama. Itu hanya beberapa waktu saja. Itu hanya beberapa waktu. Bisa beberapa bulan saja. Setelah beberapa bulan itu hilang normal kembali. Nah, berbeda dengan yang karakter peselingkuh, yaitu memang karakter bawaannya perselingkuhan. Itu karakter bawaan. Bukan sistem hormonal puber kedua itu. Kalau puber kedua itu kan musiman. Dalam kehidupannya hanya 1 kali atau 2 kali puber kedua atau puber ketiga. Selebihnya nggak ada, hilang. Itu pun hanya beberapa bulan. Nah, kalau bakat bawaan itu sudah karakternya hobi selingkuh. Lah itu susah dihilangkan karena itu hobi atau bawaannya atau hobinya dia. Jadi itu sulit dihilangkan. Nah, jadi intinya ketika berumah tangga siapkan 3 hal tadi. Insya Allah aman, adem, ayem, tentrem. Yang terpenting adalah jangan banyak bicara. Yang terpenting kita harus paham. Apalagi istri harus betul-betul memahami suami. Karena gini, suami bekerja itu banyak beban mental. Pekerjaannya, lingkungannya itu banyak tekanan di lingkungannya. Jadi ketika pulang ke rumah harus membuat suami itu adem, tentrem, nyaman. Karena di tempat pekerjaannya itu dia banyak tekanan. Tekanan emosional tuh banyak di pekerjaannya. Kita nggak tahu tekanan emosional dari teman-temannya. Macam-macam. Harga diri suami itu sering diinjak-injak di tempat kerja. Makanya ketika pulang ke rumah jangan diinjak-injak lagi harga diri suami Anda. Muliakan. Karena di luar sana sudah terinjak-injak harga dirinya demi mendapatkan uang untuk keluarga. Maka muliakanlah suami-suamimu. Maka suamimu akan lebih semangat dalam mencari rezeki. Dan percaya, jika si istri marah, si istri merundung, si istri sering memancing amarah, maka si suami mendapatkan rezekinya semakin seret dan bisa jadi sakit-sakitan juga. Karena nambah beban mental. Jadi terkadang ada perceraian gara-gara tidak sepaham. Ya, hati-hati tuh. Perceraian tidak sepaham tuh seperti tadi. Si suami capek, pulang istrinya selalu panas, ngajak berantem. Maka istri seperti itu biasanya akan ditinggalkan. Nah, untuk para Anda yang istri, jangan pernah selalu mengajak berantem suami Anda. Karena suami itu kodratnya menjaga harga diri. Jadi gengsinya lebih tinggi daripada istri. Ingat loh, suami itu gengsinya lebih tinggi. Kalau sudah merasa terinjak-injak, dia akan meninggalkan istrinya. Nah, jadi jangan pernah kita menganggap suami kita tunduk takluk, jangan pernah. Laki-laki biasanya diam, tapi kalau sudah mentok ditinggalkanlah istrinya. Begitu. Jadi hati-hati ya, intinya dalam rumah tangga harus ada yang mengalah. Terutama istri memang harus mengalah karena tadi suami di luar sana banyak tekanan mental, psikologisnya terganggu, emosionalnya terganggu, acak-acakan. Disuruh-suruh sama bosnya, ditunjuk-tunjuk, dimarahi bosnya. Berantem dengan rekannya, tidak sejalan, tidak sepaham. Itu beban mental, beban pikiran. Maka ketika pulang, itu kondisi panas. Istrinya punya karakter panas, ya udah habis, bercerailah ujungnya gitu. Jadi intinya jika ingin adem ayem, ketika suami pulang sambut dan muliakan, jaga bahasa, jaga sikap perilaku,
insya Allah rumah tangga adem ayem sampai akhir hayat, insya Allah. Terima kasih. Jika mau ke sini Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini ya. Terima kasih, selamat malam. Sehat selalu, semangat dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.